Maka dari sini ulama mengeluarkan babnya khusus. Ditarik kemudian aktivitasnya, ditarik amalannya apa, ditarik kemudian bentuknya apa, sehingga setiap orang yang hidup bisa berpeluang mendapatkan apa yang dijanjikan Nabi ini. Maka sekarang itu tarik dalam perkembangan kita. Kalau tadi kita dapatkan semua kegiatan kita menjadi amal soleh, di antara sekian amal soleh, usahakan ada tingkat yang paling tinggi, yang kalau wafat dengan amal soleh itu, berpeluang saat dibangkitkan, bahkan memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Apa amalannya? 2. Kalau belum ditemukan ini, atau tidak ada ini, maka ada amal yang kedua, yang kalau dikerjakan statusnya langsung naik jadi fi sabilillah. Dan kalau wafat sedang mengerjakan itu, langsung wafatnya sebagai syahid syuhada. Terakhir. Al-Quran. Saya ulangi, Al-Quran. Jangan pisahkan hidup kita dari Al-Quran. Jadi ada amal saja, ada amal solih, itu beda. Amal apa itu? Contoh, ini di depan saya ada minuman. Fungsi minum itu menghilangkan haus. Jadi kalau kita minum ini, haus hilang. Minum itu bagian dari pekerjaan, amal. Kalau cuma minum saja, maka ini hanya jadi amal saja, tidak ada solehnya. Maka kalau kita minum pakai iman, maka dituntunlah kemudian tangan kita, mulut kita, keadaan kita untuk berinteraksi dengan minuman ini sesuai dengan tuntunan iman. Bagaimana caranya? Kita lihat petunjuk Nabi. Maka Nabi menuntun kita, iman kita digerakkan. Kata Nabi, "Idza quddima ta'amu", jika makanan dihidangkan atau minuman di dalamnya, "Khudh bi yaminika ma yalik", ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. "Tsumma sammillah", au qul bismillahirrahmanirrahim, au qul bismillah dalam satu riwayat lain. Kemudian sebelum minum, sebelum makan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau paling sedikit Bismillah. Contoh, ambil dengan tangan kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Hausnya hilang. Mau air bening, mau susu, mau teh, mau kopi, hilang. Ini amal namanya. Fungsi minuman menghilangkan haus, itu dunia namanya. Tapi apakah pekerjaan minum tadi punya nilai di akhirat? Nah, yang menjadikan itu punya nilai, itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat Bismillahirrahmanirrahim gak mungkin keluar kecuali dari orang yang punya iman. Maka ketika kalimat Bismillah mengiringi pekerjaan amal, maka berubahlah amal itu menjadi apa? Salih. Ketika amal menjadi salih dan punya nilai yang dicatatkan di akhirat, maka Allah perintahkan malaikat, catat tuh, dia punya nilai. Amal salih yang dicatat itu maka merubah namanya menjadi hasanah. Apa namanya? Jadi perbuatannya disebut amal salih, nilainya disebut dengan hasanah. Setiap perbuatan yang didorong oleh iman menjadi amal salih, maka keenam, Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan amal saleh, maka diperintahkan oleh Allah pada malaikat, catat setiap satu perbuatan 10 nilainya. 10 tuh ngitungnya jangan begini, 1, 2, 3, 4, sedikit. Di hadis Muslim disebutkan jarak 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Antum baru datang ke masjid, belum ngapa-ngapain, tapi niatnya untuk ibadah, baru datang dapat 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Jadi perbuatannya disebut amal saleh, nilainya disebut apa tadi? Hasanah. Nah, hasanah ini nanti yang dituliskan akan dikonfirmasi di akhirat. Jadi perbuatan kita di dunia dituliskan jadi hasanah, di akhirat ditunjukkan dalam bentuk kitab. Dalam surat Al-Isra, Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Itu yang dituliskan. Nanti setiap 1 ke 2, 2 ke 3 yang tadi 500 tahun, itu setiap poinnya disebut dengan ajrun namanya. Apa namanya? Ajrun. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran
kabira. Bukan hasanah. Hasanah tadi yang dibaca imam salat maghrib, surat Al-Kahf, ya. Yang ini surah Al-Isra, ya, anna lahum ajran kabira. Dan orang-orang beriman yang mengerjakan amal soleh, berikan kabar gembira kepada mereka, mereka punya nilai di hadapan Allah, namanya ajrun. Dituliskan tuh. Kalau infak berapa, baca Quran berapa, sholat berapa. Pernah dengar kalau kita baca Quran satu hurufnya berapa? Tahu dari mana? At-Tirmidzi, nomor hadis 2010 kan? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Walam aqul alif lam mim harfun, ya, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin asyru hasanat. Anda baca satu huruf dituliskan langsung 10. Itu hasanat. Satu keduanya, dua ketiganya disebut dengan ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Infak dapat berapa infak? 700 tuh kalau ngitung sendiri. Kalau hitungan Quran paling minimal, maksimal lebih daripada itu. Cuman problemnya ayatnya sering dipotong. Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin, 1, ambatat sab'a sanabil, 7, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 100. 1 kali 7 kali 100. Cuman ayatnya sering dipotong sampai sini. Teruskan ayatnya, teman-teman. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un. Bagi yang berhitung, aku berikan sesuai hitungan. Tapi bagi yang tidak pernah berhitung, aku berikan pahala tanpa hitungan. Itulah hasanah. Jadi pastikan semua perbuatan dunia kita jadi amal soleh, pastikan punya nilai hasanah. Bangun tidur, hasanah. Minum, hasanah. Makan, hasanah. Kerja, hasanah. Semua hasanah. Makanya kita sering berdoa, dunianya dapat hasanah, di akhiratnya nampak hasanahnya. Maka diajarkanlah di Quran doa itu di Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu konsep hidup kita begitu. Iman dan amal soleh, keduanya melahirkan hasanah. Hasanah melahirkan ajrun, namanya pahala. Nah, itulah yang akan dapatkan rahmat Allah, mengantarkan kita ke surga. Karena itulah kalimat surga dalam Al-Quran ketika disebutkan, dibuka dengan iman dan amal soleh. Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di antara sekian banyak amal soleh, ada satu yang sangat istimewa. Sampai saking istimewanya, dia diberikan keistimewaan, privilege langsung oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Pelan-pelan ya. Di antara sekian amal soleh, dan konsep hidup kita itu amal soleh. Ini maaf ya, maaf sekali dengan kalimat ini. Sampai dengan malam ini, coba evaluasi, tinjau diri kita. Pekerjaannya sudah jadi amal soleh belum? Sudah jadi ibadah belum? Bisa lihat ada wajah-wajah mahasiswa. Antum kuliah di kampus-kampus sekitaran ini, maaf, untuk ngejar ijazah atau untuk mengejar ridha Allah? Ayo. Antum lulus tuh pengen jadi sarjana atau pengen punya nilai di hadapan Allah? Ayo. Kok jadi bingung jawabnya? Antum orang tua nih, antum merawat anak tuh karena cinta atau karena Allah? Ayo tuh. Ibu yang di bawah tuh, Bu, merawat anak itu karena cinta pada anak atau karena Allah? Karena beda nanti. Mama pengen mainan, dibelikan cinta. Kenapa dibelikan, Bu? Karena cinta pada anak. Pengen pakaian, dibelikan. Kok dibelikan, Bu? Karena cinta pada anak. Sayang anak, sayang anak. Pertanyaannya, apakah mainan yang diberikan itu mendekatkan dia kepada Allah? Apakah pakaian yang diberikan itu menjadikan dia diridhai oleh Allah? Jangan-jangan diberikan pakaian tapi auratnya terbuka. Diberikan mainan tapi jauh dari Allah. Katanya karena Allah, tapi disekolahkan di tempat yang tidak mengenal Allah. Sholat tidak mampu, baca Quran susah. Maka apa yang Anda lakukan dengan investasi Anda selama ini? Bekerja letih siang malam, harta banyak,
Khawatirnya Anda meninggal bahkan tak mampu menyolatkan Anda. Ini pernah kejadian di satu tempat di Indonesia, saya nggak mau sebutkan tempatnya di mana. Bapaknya meninggal, anaknya nyewa orang untuk menyolatkan. Karena tak mampu menyolatkan. Maka apa fungsi harta yang selama ini dikumpulkan? Apa fungsi kemewahan yang selama ini dihadirkan? Kalau di ujung hayat tak mampu memberikan kebahagiaan sampai ke akhirat. Maka balik ke sini. Ada orang-orang yang semua kegiatannya menjadi amal soleh. Tapi ada orang-orang yang visioner. Dia menginginkan amal solehnya punya nilai tertinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saking tingginya, maka diberikan kesempatan oleh Allah langsung orang ini melalui Nabi SAW. Sampaikan kepada golongan ini, dia bisa memberikan syafaat kepada 70 dari anggota keluarganya. Catat hadisnya. Sunan Abu Daud. Dalam tahqiq sahihnya. Nomor hadis 2522. Rawinya Nimran bin Utsbah Az-Zimari. Dari Ummu Darda, dari Abu Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Kalau Anda ngaji kitabnya Syekh Hashim, ya, Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926, itu punya 19 kitab. Kitab pertamanya Adabul Alim wal Muta'allim, halaman 16. Paling kanan sebelah atas, paragraf yang kedua. Nanti cabangnya ke Abu Daud tadi. Kalau yang di kitab Adabul Alim wal Muta'allim, yashfa'u au yushaffa'u yaumal qiyamati thalathatun, al-anbiya'u wal ulama'u wasyuhada'u. Tafsirnya di Abu Daud ini. Dari mana asalnya? Jadi asalnya begini, saya kisahkan dulu. Nimran ini punya bapak, namanya Utsbah. Utsbah Az-Zimari. Sahabat Nabi SAW. Temannya Abu Darda. Jadi Abu Darda punya teman namanya Utsbah. Utsbah Az-Zimari. Nabi itu suka mempersaudarakan tuh. Sipulan dengan sipulan, sipulan dengan sipulan, sesuai dengan karakternya. Dan menariknya, ini nanti orang tuanya berwasiat kepada anaknya. Kalau satu meninggal, anak-anak tetap menjaga silaturahim. Itu bisa kita praktekkan, Pak. Ya, yang di Al-Irsyad nih, yang pengurus yayasan, yang di DKM. Jangan-jangan orang tuanya akrab, tapi lihat anaknya. Sampaikan kepada anaknya, Bapak punya kawan si fulan. Ya, nanti teruskan ya, berkawan dengan anaknya juga, silaturahim bangun. Kalau abah tidak ada, kamu tetap kunjungi. Datang ke sana, jalin silaturahim, itu sunnah. Sunnah. Maka ketika Utsbah syahid, karena ikut dalam medan juang, meninggal beliau syahid, maka anaknya meneruskan pesan bapaknya, datang mengunjungi rumahnya sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Qadarullah beliau sedang tidak di rumah, ketemu dengan istrinya. Maka ketika datang Nimran bin Utsbah Az-Zimari, beliau membawa kemudian saudara-saudaranya, adik-adiknya. Diajak semua, dikenalkan, ini teman bapak, ini keluarganya teman bapak. Maka begitu terlihat oleh Ummu Darda radhiyallahu ta'ala anha, kalimat pertama yang keluar di lisannya. Perhatikan, ini kalimat indah sekali. Ini menunjukkan bahwa menjadi ibu rumah tangga pun tidak menghilangkan kesempatan untuk menjadi ahli hadis. Oke. Jadi bukan berarti ibu rumah tangga nggak bisa belajar. Bukan berarti ibu rumah tangga nggak bisa pintar, tidak. Ya. Bisa dikembangkan, terus kumpulkan, terus belajar, bahkan kesempatannya lebih banyak. Bisa belajar Quran, kumpulkan hadis. Maka ketika datang, beliau mengatakan, Abshiru, hai Nimran, berikan kabar gembira kepada adik-adikmu. Fa inni sami'tu Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Maka aku pernah mendengar Abu Darda, karena meriwayatkan hadis tidak disebutkan zauji, disebutkannya langsung namanya. Beliau tidak mengatakan suamiku, beliau menyebutkan sanad hadisnya. Aku mendengar Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Yushaffa'u, dalam satu riwayat, riwayat lain yashfa'u asy-syahidu yaumal qiyamati 70 min ahli. Orang yang syahid karena hidupnya pernah berjuang di jalan Allah, tercatat sebagai pahlawan sampai akhirat, maka diberikan kesempatan langsung oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Hadisnya sahih.
Hadis sahih. Pelan-pelan. Yushaffa'u aw yashfa'u syahidu yaumal qiyamati sab'ina min ahli baiti. Akan diberikan kesempatan oleh Allah seorang yang syahid, yang hidupnya dia berjuang di jalan Allah, yang hidupnya dia menjadi pahlawan, yang tertuliskan dengan niat karena Allah, kemudian dia wafat, maka saat nanti dihidupkan di yaumil qiyamah, dia hisab, bukan hanya hisabnya yang diringankan oleh Allah, tapi diberikan kesempatan ini, berikan syafaat untuk 70 orang anggota keluargamu. Masya Allah, 70 orang. Maka dari sini ulama mengeluarkan babnya khusus, ditarik kemudian aktivitasnya, ditarik amalannya apa, ditarik kemudian bentuknya apa, sehingga setiap orang yang hidup bisa berpeluang mendapatkan apa yang dijanjikan Nabi ini. Maka sekarang itu tarik dalam perkembangan kita. Kalau tadi kita dapatkan semua kegiatan kita menjadi amal soleh, di antara sekian amal soleh, usahakan ada tingkat yang paling tinggi, yang kalau wafat dengan amal soleh itu, berpeluang saat dibangkitkan, bahkan memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Apa amalannya? Ternyata hidupnya, dia menjadi pahlawan. Dia hidupnya, dia menjadi pejuang. Tapi apakah setiap pejuang yang berjuang dan jadi pahlawan itu berkesempatan mendapatkan nilai di hadapan Allah? Ini babnya sekarang yang kita bahas. Maka syarat pertamanya, ketika seseorang ingin mendapatkan nilai di hadapan Allah dan wafat dalam keadaan syahid atau syuhada, maka yang pertama, kembalikan ke hadis tadi di awal, man qatala li, jadikan semua aktivitas yang pertama kali dia niatkan karena Allah. Dia niatkan karena siapa? Allah. Jadi perbaiki niat dulu. Perbaiki niat. Yang kedua, setelah niat itu ada, maka dia mulai petakan bab perjuangannya itu. Apa aktivitas yang akan dilakukan? Maka muncullah kemudian bab-bab dalam Al-Quran. Karena ujungnya syahid, jamak dari syahid itu syuhada. Apa pekerjaannya mengantarkan kita kalau kita wafat statusnya naik menjadi syahid? Maka oleh Al-Quran, semua pekerjaan, semua amal soleh yang kalau wafatnya berpeluang menjadi syahid, kalimatnya disebutkan dengan hanya satu kalimat saja, fi sabilillah. Apa namanya? Maka kita dapatkan rumusan sebagai berikut. Iman, sudah ada sekarang imannya? Alhamdulillah, berarti sudah punya kita nih, modalnya sudah ada. Plus amal, iman plus amal jadi apa amalnya? Saleh. Perhatikan baik-baik. Amal soleh jenisnya banyak, dari tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur, makan, berpakaian, bekerja, beraktivitas, apapun berpeluang jadi amal soleh. Sepanjang dilakukan dengan apa? Iman. Kuncinya ada pada kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Gampangnya begitu. Ya, dalilnya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau aqta. Setiap perbuatan baik, pekerjaan yang baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus sifat solehnya, hilang peluang pahalanya. Maka mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Berpakaian, bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillahirrahmanirrahim itu gambaran iman yang merubah pekerjaan jadi saleh. Sekarang, dari semua amal saleh ini, rubah bentuknya, nilainya menjadi fi sabilillah. Kalau semua pekerjaan kita bisa lakukan fi sabilillah, maka saat wafat nanti statusnya akan langsung berubah dari sekedar hanya wafat sebagai hamba Allah, dia berubah menjadi syahid minasyuhada. Syahid. Nanti fasilitas orang syahid itu beda. Beda dengan yang bukan syahid. Dan akan dimulai sejak di alam kubur. Ya, akan dimulai sejak di alam kubur. Pindah surah ke Quran, surah ke 3 Ali Imran ayat 169 yang tadi dibacakan oleh adik kita. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan dikira kalau ada orang wafat
yang kegiatan saat hidupnya semua fi sabilillah, wafat begitu saja. Tapi dia akan diberikan fasilitas yang begitu mewah di alam kuburnya. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Saking mewahnya dia begitu gembira. Bahkan saking gembiranya, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan kabarkan kepada keluarganya, enggak usah nangis, enggak usah meratap, jangan banyak bersedih. Kalau bisa cepat nyusul ke sini, karena di sini lebih indah dibandingkan dengan apa yang kau alami di situ. Apa kegiatannya saat di dunia? Fisabilillah. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, fisabilillah itu apa saja jenisnya? Satu, ada yang terkait dengan perjuangan militer. Ini yang disebut tingkatan pertama dalam jihad fisabilillah. Tapi babnya ketat. Ingat, nggak boleh sembarangan setiap orang melibatkan diri untuk aktif dalam jihad dalam konteks militer. Ada babnya ketat sekali. Ada muftinya, ada qadhinya. Nggak bisa setiap orang menentukan ini jihad, nggak bisa. Harus lewat mahkamah. Ada ketentuan, ada bab, ada kaidahnya. Nah ini kita contohkan yang telah dialami oleh para pahlawan kita di masa lalu. Jadi begitu Belanda datang, Jepang datang, Portugis sebelumnya datang, 1511 itu. Disusul kemudian oleh VOC masuk, di backup oleh Belanda, kemudian Jepang datang dan sebagainya. Ya, maka mulai para ulama kita tergerakkan. Nah, di sini ada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. Ya, di Tasik ada Kiai Haji Zainal Mustafa. Di Bekasi ada Kiai Haji Nur Ali. Semua ulama kita keluar. Apa antum kira para ulama itu keluar hanya sekedar untuk berjuang mempertahankan kedaulatan? Tidak. Yang pertama kali mendorong mereka untuk berjuang itu ini. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Yang pertama kali mendorong mereka untuk keluar itu apa? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya. Maka mereka memperbaiki niatnya dulu. Keluarlah mereka sebagai pejuang, bikin resolusi jihad. Yang keluar itu resolusi jihad. Maka bonusnya apa? Bonusnya kedaulatan terjaga. Bonusnya lahir NKRI. Gitu. Jadi orang Islam itu dimanapun ada di setiap tempat pasti menjaga kedaulatan tempatnya. Maka berbahagialah satu negeri, berbahagialah satu bangsa yang di dalamnya ada umat Islam, diberikan kesempatan beribadah, mendalami agamanya. Demi Allah saya katakan, tidak akan pernah ada negeri di muka bumi ini, ada bangsa yang ada umat Islam di dalamnya, kecuali dia akan sangat cinta dengan tanah airnya. Takbir. Ya jangan pernah disoal. Ya, saya pernah ditanya, Ustadz, bagaimana hubungan Pancasila dengan syariat Islam? Saya bilang hubungannya baik-baik saja, tidak ada masalah. Jadi kalau umat Islam itu ada di satu negara, pasti dia menjaga kedaulatannya. Dia akan cinta bangsanya. Dia akan makmurkan bangsanya. Nah, itu yang menjadikan keluar, imannya yang menyuruh dia kemudian untuk bergerak, itu yang dia jadikan fi sabilillah. Makanya keluar di lisannya kalimat Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu. Karena dalam kalbunya ada Allah, keluarnya Allah. Apa teriakan Bung Tomo dari sini ketika memberikan motivasi untuk berjihad itu, berjuang itu? Allahu Akbar. Semua ketika keluar kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang menjadikan wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allah rama. Gimana ceritanya bambu runcing bisa mengalahkan senjata canggih pada masa itu? Siapa yang menggerakkan orang-orang Islam mau berinfak pada masa itu? Syekh Faraj bin Marta. Ya, orang-orang yang lainnya dengan hartanya. Siapa yang menggerakkan Syekh Ahmad Surkati berinfak dengan ilmunya, berjuang dengan ilmunya? Yang terus berkembang dengan Syekh Ahmad Dahlan mendirikan Jamiah Muhammadiyah. Asalnya Jamiatul Khair itu. Ya, yang didirikan 13 Jumadal Ula itu. 1905 di Tanah Abang itu di Jakarta. Terus berkembang nanti karena kumpul di situ para habaib. Kumpul para ulama. Kiai Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah, nama asalnya Muhammad Darwish. Beliau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, termasuk keturunan Nabi. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu waktu mau berangkat ke Tanah Suci, berbarengan dengan saudara beliau, ya, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, dari setelah ngaji dengan Kiai Haji Soleh Darat, ya, kemudian berangkat ke Tanah Suci, nanti pulang ganti nama jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammad Darwish.
bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerebek. Ya, nah Kiai Gerebek itu nyambung nanti nasabnya ke siapa? Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Syekh Ahmad Jumadil Kubra nyambung ke Syekh Azmat Khan. Azmat Khan nyambung ke siapa? Ke Ali Zainal Abidin. Nyambung ke Sayyidina Husain. Ya, radhiyallahu taala anhu. Nyambung ke siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau siapa? Suaminya Fatimah Az-Zahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nagur bin Adil bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Matuhsalah bin Mikhlail bin Mikhlail Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Itu nasabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi beliau mendirikan Muhammadiyah itu yang akan milad 18 November ini karena apa? Karena fi sabilillah. Fi sabilillah. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama karena apa? Fi sabilillah. Keluar resolusi jihad fi sabilillah. Bung Tomo fi sabilillah. Ya, Syekh Farad bin Marta fi sabilillah, semua fi sabilillah. Bukankah akhirnya menjadi pahlawan? Pahlawan kan? Dan diakui oleh negara. Pangeran Diponegoro fi sabilillah, Imam Bonjol fi sabilillah, Cut Nyadin fi sabilillah. Antum jangan salah ya ikhwan, ajarkan pada anak-anak kita. Islam mengajarkan kita mencintai negeri, berjuang, tapi niatnya adalah lillah. Bonusnya adalah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya dalam pembukaan undang-undang di preambul diakui kalimat Allah. Kita itu merdeka atas apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu mau ditafsirkan apa oleh antum? Bacanya Allah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dari dulu sudah pengen keinginan luhur untuk merdeka. Cuman berkat dan rahmat Allah yang menjadikan itu tercipta. Kapan berkat rahmat Allah itu turun? Fi sabilillah. Poinnya. Makanya para ulama kita itu paham ketika berjuang pengen punya nilai akhirat. Gak mungkin mereka ujuk-ujuk keluar berjuang begitu saja. Itulah tingkat tertinggi militer. Berjuang ikut. Sampai kemudian wafat, darah merahnya keluar. Ya, ada yang diwafatkan dengan pakaiannya. Ya, ada dalam kesempatan dikuburkan dengan kafannya yang tidak langsung gugur di medan perangnya. Maka kafan putih itu menyatu dengan darah yang merah, menyulam kemudian merah putih jadi bendera kita. Di situ ada merah darah perjuangan, putih kain kafan. Mesti ingat kita dengan itu. Maka diingatkan setiap lihat bendera, setiap tahu, setiap dengar kisah. Yang diperbaiki akidahnya dulu. Ini bab akidah ini kawan. Iman itu bab akidah. Jadi tidak mungkin ada amal, tidak mungkin ada muamalah kecuali dalam Islam selalu diikat dengan akidah. Akidah ini yang mengantarkan kita mendapatkan rahmat Allah. Jadi ikatan rahmat akhirat itu diikatnya dengan akidah dulu. Kapan minum jadi amal soleh? Kalau akidahnya benar. Kapan makan jadi amal soleh? Kalau akidahnya benar. Akidah itu yang terikat dalam kalbu kita dan menuntun kita untuk mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang sekarang kalau mau berjuang pun belajar dulu. Nggak ujuk tiba-tiba jihad, meledak sana sini. Itu nggak betul itu. Awas ya, kalau ada yang seperti itu jangan diikuti ya. Ya, ada yang ngajak-ngajak melakukan tindakan kekerasan, jauhi, tinggalkan. Dulu waktu ada kejadian bom di Jalan Tamrin tuh, dan kita berdoa semoga tidak terjadi lagi yang demikian tuh. Itu saya sedang ngajar di Lampung tuh. Itu pertanyaan orang Lampung pertama kali, kalimatnya masih jelas itu terngiang. Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Itu satu ya, mesti hati-hati tuh. Ya, awas hati-hati tuh. Itu yang dikesankan nanti Islam lekat dengan kekerasan, dengan terorisme dan sebagainya. Kita robah kalimat itu, robah persepsi itu dengan akhlak yang mulia. Dua, kalau belum ditemukan ini atau tidak ada ini, maka ada amal yang kedua yang kalau dikerjakan statusnya langsung naik jadi fi sabilillah, dan kalau wafat sedang mengerjakan itu langsung wafatnya sebagai syahid syuhada. Yang kedua ini talabul ilmi wa ta'limihi, menuntut ilmu dan mengamalkannya.
babnya muta'allim dan mu'allim. Karena itu para ulama kita itu rata-rata kalau mengarang kitab, mereka akan mengarang dengan bab ini dulu, bab ilmu dulu. Karena memang status tertingginya ini. Kalau nggak ada aksi militer, tuntutan militer, maka tempat tertinggi masuknya kemana? Bab pengetahuan. Quran surah 9 ayat 122, At-Taubah ayat 122. Ayat ini turun sebagai info dari Allah. Kalau tidak ada peluang untuk yang ini, maka peluang menuntut ilmu menggantikan langsung posisi yang pertama yang ini. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidak semestinya orang beriman itu pergi semua ke medan juang pada aksi yang pertama, tuntutan pertama. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, maka hendaknya ada di antara sekian orang beriman itu yang meluangkan waktunya liyatafaqahu fid din, untuk mempelajari tuntunan agamanya. Ketika ayat ini turun, maka semua komentar ahli tafsir semuanya sama. Bahkan Al-Imam Al-Maraghi punya tafsir namanya Tafsir Al-Maraghi, 15 jilid. Apa kata beliau? Ketika tuntutan militer ini belum ada, maka status tafakuh fiddin menempati urutan yang pertama. Jadi setiap ada peluang tafakuh fiddin dan kita hadir di dalamnya, kemudian wafat di situ, Allahu Akbar, maka statusnya syahid. Statusnya apa? Syahid. Syahid. Tapi apakah setiap majlis ilmu itu menjadi peluang untuk tafakuh fiddin? Belum tentu. Majlis bagaimana yang menjadikan semua kegiatannya fi sabilillah, yang kalau wafat nilainya tafakuh fiddin menjadi syahid. Maka pindah ayatnya ke Quran surah ke-58 Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu, pelan-pelan, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Izin sebentar, kita sampai jam berapa ini? Masih ada waktu? Oh, baik. Sampai subuh. Oh, silahkan antum itikaf sampai subuh ya. Saya sampai 9 selesai. Ya, teruskan sebentar, pelan-pelan. Hei semua orang beriman, kalau di-share kepada Anda, diinfokan share. Sekarang kan musim share ya. Share, like, and subscribe. Kadang-kadang di komen. Kalau diinfokan kepada Anda atau meluaskan saf, ada majlis-majlis. Apa itu majlis? Majlis itu bukan sekedar tempat. Majlis itu dari kata jalasa, jalasa yajlisu. Ya. Wajilsatan wajulusan. Jilsan wajilsatan wajulusan, fahuwa jalisun. Tempatnya disebut majlis. Apa artinya jalasa? Nah, jalasa itu bukan duduk. Bukan duduk. Asalnya berpindah dari tempat yang rendah ke tinggi. Jadi kalau Anda duduk di bawah, saya minta pindah ke kursi. Orang Arab fasih mengatakan tafaddal ijlis. Kalau pindah tempat dari tinggi ke rendah, mereka mengatakan tafaddal uqud. Saya berdiri, diminta duduk. Tafaddal uqud ya Ustaz. Karena itu kalau orang nggak bisa sholat berdiri, dia duduk. Nah di Quran nggak disebut julusan, disebutnya qu'udan. Quran surah keempat ayat 103, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Tapi kalau pindah tempat dari yang rendah, duduknya di tempat yang tinggi, disebut dengan julus, jalasa. Tempatnya majlis. Kenapa tempat menuntut ilmu disebut dengan majlis? Ingin memberikan pesan kepada kita, kalau Anda mau ngaji, kalau ingin menuntut ilmu, kalau ingin sifatnya fi sabilillah, carilah majlis-majlis, tempat-tempat belajar yang mengangkat derajat Anda tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tempat biasa. Apa yang diangkat itu? Gak usah ditafsirkan, ayatnya teruskan. Yarfa'illahu alladhina satu amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Syarat yang pertama,
Anda thalabul ilmi, Anda belajar, Anda mendalami agama, maka cari majlis, kata Allah, pertama yang mengangkat iman Anda di hadapan Allah, menguatkan iman. Jadi kalau Anda belajar, datang menuntut ilmu, cari tempat-tempat yang membuat Anda dekat dengan Allah. Anda bisa rajin tahajud, Anda lihat ustadznya langsung ingat Allah, lihat ustadznya langsung ingin taubat, Anda tergerak untuk baca Quran, Anda pengen menghafal Quran, Anda pengen puasa, meningkatkan iman. Ukuran iman itu amal soleh, maka itulah majlis. Tapi kalau Anda datang ke tempat, tidak salah, hanya ngobrol, iman tidak bertambah. Yang paling celaka, datang ke tempat yang meruntuhkan iman. Ini yang bahaya. Pas hati-hati nih. Ya, Nabi sudah mengingatkan jauh-jauh hari. Ada di hadis Muslim, jilid yang pertama. Imam Nawawi pernah mensyarah Sahih Muslim 9 jilid. Jilid pertama Kitabul Muqaddimah, hadis nomor 11 sampai 12. Kata Nabi, sayati unasun yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu aw yasma'unahu aba'ukum iyyakum wa iyyahum. Hati-hati, akan datang satu masa orang-orang banyak berbicara di hadapan Anda, banyak ngajar, gelarnya mungkin tinggi, doktor, mungkin profesor, atau bahkan berselimut ustaz, tapi dia menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Anda dengarnya kebingungan, jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar ikutan bingung. Itu Abu Jahal kalau hidup lagi ikut bingung itu. Ya. Pernah dengar kalimat ini gak? Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Pernah dengar itu? Itu kalau Abu Jahal dengar itu, ikut bingung itu. Ya, karena Abu Jahal itu se-Abu Jahalnya. Betul, ini nggak bercanda ini. Abu Jahal se-Abu Jahalnya. Pernah satu dengan komunitasnya mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, langsung menawarkan, ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bima ma'na wa kama qalu, kita memang beda, tapi jangan sampai membuat perbedaan ini menjadikan kita berselisih. Kita memang beda. Mereka tahu beda, makanya mereka nggak sepakat dengan Tuhannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memang beda, tuh kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih. Udah gantian aja deh. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Maka merespon itu turunlah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal la a'budu ma, sampai ujungnya lakum dinukum waliyadin. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang masih menutup dirinya itu. Kafir itu menutup diri, belum mau menerima apa yang disampaikan. Itu kafir. Di bahasanya halus. Makanya Abu Jahal dan kawan-kawan dipanggil kafir nggak marah. Padahal tahu bahasa Arab tuh. Ya. Padahal tahu bahasa Arab, karena panggilannya halus, lembut. Kafir itu dari kata kafaro. Orang Inggris aja mengambil kata ini ke dalam bahasa Inggris. Cover. Cover itu dari bahasa Arab. Dari kata kafaro, cover. Tutup, ketutup. Karena ketutup gak kelihatan yang di dalam, gak nerima yang di luar, nutup. Orangnya disebut kafir. Jadi kafir itu bahasa halus. Quran itu lembut kalau menyapa. Hei orang-orang yang masih menutup diri, yang belum menerima informasi dari kami, kita memang beda, tapi gak usah saling menyakiti. Masing-masing aja ibadahnya. Lakum dinukum. Tuh. Ada rumus dalam ilmu tafsir, kalau disebutkan katanya umum, nggak disebutkan kapan kejadiannya, siapa orangnya, ini menunjukkan kejadian itu akan terjadi lagi di masa datang dengan tokoh yang berbeda, tapi caranya, substansinya masih sama. Sekarang ada orang yang ngajak-ngajak, ada orang ngajak-ngajak pindah agama tapi nggak maksa, ada akan ditemukan, karena ayatnya berkata begitu. Tapi saya ingin katakan, orang dulu pun mengatakan kita beda. Kok bisa ada orang sekarang mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Itu kalau Abu Jahal bangun lagi dan dengar, bingung dia. Bingung. Kata Nabi, iyyakum wa iyyakum, hati-hati pada yang begitu. Itu membahayakan iman. Udah tahu LGBT itu menyimpang, dia bilang itu fitrah dalam kehidupan. Sedangkan dia aja terlahir dari rahim seorang ibu. Dia aja punya bapak. Tega-teganya dia katakan pada orang lain itu fitrah dalam kehidupan. Kita dakwahin, kita ajak-ajak supaya sembuh, kita fasilitasi supaya sehat. Dia bilang itu fitrah. Sementara suaminya sendiri nggak mau disebut homo, istrinya nggak mau disebut lesbi.
Di keluarganya dia jaga-jaga, pada orang lain, keluarga orang lain dia katakan itu fitrah. Itu bahaya. Dan biasanya orang-orang seperti itu, kata Al-Quran, kata-katanya itu bagus, kalimatnya menarik, logikanya cantik. Al-Baqarah ayat 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Hati-hati, ada orang yang kalau bicara kata-katanya menarik, retorikanya cantik, kadang logikanya seperti masuk ke akal, padahal di dalamnya ada racun yang membahayakan. Itu musuh yang paling bahaya. Nah, kalau ada yang begitu, majlisnya jangan dipenuhin. Ini orangnya menyoal jilbab, dibikin stadium general. Ini orangnya nyeleneh, orangnya kontroversial, orangnya menyoal syariat, kok dibikin seminar? Padahal ayatnya jelas mengatakan, Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Kalau Qurannya masih kitabnya. Kalau Quran masih kitab kita, maka Allah berfirman, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Hati-hati. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan aku tegaskan, kata Allah, qad litahqiq, aku tegaskan. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan, aku tegaskan ketentuan dalam Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Kalau Anda pernah mendengar seseorang mengingkari ayat-ayat Allah, memotong-motong, menyalahgunakan, wa yustahza'u biha, atau minimal mengolok-ngolok, dia olok-olok tentang ajaran dalam Islam, fala taqudu ma'ahum, jangan dicela. Jangan dicela. Karena mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Gak usah dicela. Itu indahnya Islam tuh. Jangan balas dengan celaan. Jangan hinakan. Jangan ribut berdebat. Cukup, kata Al-Quran, fala taqudu ma'ahum, tinggalkan, jangan sertai. Kalau ceramah gak usah ditonton. Kalau tayang di YouTube, nggak usah di-subscribe. Kalau nulis buku, nggak usah dibeli. Kalau ada di TV, nggak usah ditonton. Boikot aja. Sampai dia sadar. Sampai dia sadar, kalimat Qur'annya indah sekali. Bukan untuk menghinakan dirinya, tapi untuk menyadarkannya sampai dia sadar bahwa itu salah. Ketika dia sadar, dia kembali. Kalau sudah kembali, jadikan teman lagi. Jelas sampai di sini? Maka jangan cari majlis-majlis yang bahkan menghancurkan keimanan seorang hamba. Cari yang meningkatkan iman. Kedua, ilmu. Iman meningkat kuat, bagus. Ilmu kosong, bahaya. Saya tobat, ya Allah, saya akan meningkatkan sholat, iman saya mulai menguat, besok saya sholat subuh nggak apa-apa 3 rakaat. Nggak bisa. Pasti ada ilmu. Nah, ilmu ini yang menjadikan iman kuat. Yang kedua, nyaman ibadah. Kalau ilmunya banyak, pilihannya banyak, enak. Ada yang aslun, ada yang far'un, ada yang usul, ada yang furu'. Pada yang asal kita sepakat, pada yang furu kita bisa toleran. Jadi kalau ilmu banyak, pilihannya banyak, gak akan terjadi perpecahan, gak akan terjadi saling menghinakan, gak akan terjadi saling mencela. Yang kunut tahu ilmunya, oh ini jalurnya. Imam Syafi'i jahar, ini jalurnya. Imam Malik ini kunutnya sir, ini jalurnya. Oh yang tidak kunut, ini Imam Abu Hanifah, jalur hadisnya begini. Yang nazilah Imam Ahmad bin Hanbal, jalurnya seperti ini. Maka ketika kita berada di posisi itu, Anda kunut, datang ke Saudi, mazhabnya Ahmad bin Hanbal, oh kunutnya nazilah, nggak kunut, tahu ilmu, nggak ada masalah. Jadi nggak usah sujud sahwi. Anda nggak kunut, Anda bermakmum di depan imam yang kunut, tahu hadisnya, tahu dalilnya. Allahumma hdina fi man hadait. Anda ucapkan amin. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, Anda bermakmum di belakang orang yang kunut, imamnya kunut, maka Anda di belakang mengaminkan. Jangan sampai imamnya Allahumma hdina fi man hadait, Anda katakan bid'ah. Itu kurang ilmu namanya. Jadi kalau kita paham ilmu, yang tidak kunut paham dalil benar, yang kunut paham dalil benar, yang salah yang tidak sholat subuh. Sepakat? Bismillahirrahmanirrahim. Oh jahar, ini dalilnya 70 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sir. Oh ini dalilnya. Sekian hadis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak pakai bismillah. Oh ini dalilnya.
Salaitu khalfa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Ya, aku salat di belakang Abu Bakar, kemudian siapa lagi? Umar, dan siapa lagi? Uthman, dan siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian fastaftahu bi bismillahirabbil alamin. Mereka membuka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama. Rakaat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Dalilnya ini Abu Hurairah. Nabi baca dijaharkan rakaat pertama, selanjutnya nggak dibaca lagi. Ternyata baca bismillahirrahmanirrahim ada 4 cara. Pertama jaharkan, kedua silent, yang ketiga nggak dibaca sama sekali, yang keempat baca jahar, yang rakaat keduanya nggak dibaca sama sekali. Paham dalil, nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. NU kayaknya nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadiyah nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahabi. Kapan selesainya? Kalau nanti setiap waktu begitu, nggak bisa jadi pahlawan kita. Babnya sudah khatam itu, sudah selesai babnya. Mau sujud, kenapa masih diributkan telapak dulu atau lutut dulu? Mau pakai telapak, boleh. Hadisnya riwayat Abu Hurairah di Sunan Abu Daud nomor hadis 840. Mau pakai lutut, boleh. Di kitab yang sama Sunan Abu Daud nomor hadis 838, beda 2 nomor dari Wa'il bin Hujur. Lutut boleh, telapak tangan boleh, yang salah kepala duluan. Babnya sudah ada. Nah, dengan meningkatkan wawasan, ngaji, ilmunya makin mendalam, toleransi makin tinggi. Yang tidak sesuai dengan standar Quran dan Sunnah kita tinggalkan, tapi nggak usah berselisih, nggak usah saling mencela, nggak usah dikerjakan, cukup tinggalkan, selesai. Jangan sampai perbedaan itu menjadikan Anda tak bisa minum teh bersama. Ya, itu saja. Jelas? Nanti babnya diskusi, ngobrol. Ya, tak kenal maka ta'aruf, bukan tak sayang. Kan Anda kalau kenal isi tetangga tidak harus sayang. Ya, ta'aruf, kenali babnya, kenali fikihnya, kenapa baca ini, kenapa baca itu, paham ilmu, itulah majlis. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Sifatnya tafaqquh fiddin, pahami. Catat. Kalau nggak sempat catat, ingat. Kalau ingatan kuat, nggak apa-apa nggak nyatat. Imam Syafi'i dulu ikut majlis, nggak pernah nyatat, diingat semua. Ini kayaknya keturunan Imam Syafi'i semua nih. Imam Syafi'i semua nih. Imam Syafi'i itu barokah ibunya tuh. Ya, makanya sama ibu berbakti betul tuh. Ibu jaga betul. Ya, karamah itu di ibu tuh luar biasa. Imam Syafi'i itu dari ibu. Imam Ahmad bin Hanbal dari ibu. Imam Al-Bukhari dari ibu itu. Al-Bukhari juga sama, mewarisi kecerdasan, salah satu turunan sama tuh. Beliau bukan dari turunan Imam Syafi'i, tapi nasabnya nanti tersambung ke atasnya itu dari turunan yang ke atas. Ya, ketemu di nanti nasab-nasab yang dengan Nabi ke atasnya. Ya, tapi Al-Bukhari punya nasab yang berbeda. Nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Bughirah bin Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan. Bersambung dengan Imam Syafi'i di nasab ilmunya. Beliau Syafi'i. Tapi nanti yang paling luar biasa, ketajaman ingatannya nyambung. Imam Al-Bukhari itu buta matanya, usia 2 tahun. Nanti barokah Quran sembuh dengan barokah ngaji ibu. Ibu berdoa, singkatnya sembuh matanya. Kecerdasannya sama, nggak pernah nulis kalau diajar. Masuk majlis ilmu dengar aja, sekali baca hafal, sekali baca. Dengar 100 hadis, diacak semua hadisnya, diurutkan satu persatu sesuai dengan sanad dan susunan hadisnya. Imam Al-Bukhari. Tapi kalau belum sampai ke sana, catat, rekam, ulang-ulang lagi. Kalau antum datang ke tempat majlis ilmu, niatnya seperti itu, fi sabilillah, kalau wafat langsung syahid fi sabilillah. Terakhir. Al-Quran. Saya ulangi, Al-Quran. Jangan pisahkan hidup kita dari Al-Quran. Di rumah baca. Kalau ada kajian, hadiri. Sekolahkan anak-anak yang ada Qurannya. Di Al-Irsyad ada ya? Ami ada ya? Ada di Al-Irsyad. Cari. Kenapa Al-Quran? Al-Quran itu
kalau sudah kita menjadi ahlinya, yang terikat dengan Quran. Ahli Quran itu ada 3. Satu ahli baca, namanya qiraah. Jadi dia belum hafal, tapi dia senang baca Quran. Sehari dia khatam 1 juz misalnya. Ada yang baru memulai 1 halaman, 1 lembar. Ada yang sudah 1 juz, 2 juz, ada yang 5 juz. Dia senang baca, sampai nggak bisa dipisahkan baca Quran dari hari-harinya. Kedua, mengkaji. Dia baca nggak rutin, maksudnya nggak seintens yang pertama, tapi dia senang mengkaji ayatnya. Hari ini dia kaji Ad-Duha, besok dia lihat tafsir Alam Nashrah, terus dia kaji itu. Yang ketiga, penghafal Quran. 3-tiganya, kalau dia wafat dalam keadaan sedang menjadi ahli Quran, tidak tertinggal kegiatannya itu, terus dia kerjakan. Bahkan ada yang wafat sedang murajaah, ada yang wafat sedang kajian, ada yang wafat sedang mengulang ayat hafalannya. Kalau dia berhasil melakukan itu, maka Masya Allah, jasadnya di alam kubur terjaga. Dan ketika dibangkitkan, ini langsung ayat dan hadis nanti. Ketika dibangkitkan, diperintahkan langsung oleh Allah untuk dipakaikan jubah kehormatan pada dirinya, dipakaikan gelang-gelang emas, dipakaikan di kepalanya tajul karamah, mahkota kehormatan, lalu dipanggil orang tuanya, kedua orang tuanya yang beriman, walaupun orang tuanya belum hafal Quran, anaknya hafal. Di barakah anak itu karena kerja keras orang tua, dipanggil bapak ibunya, dipakaikan mahkota di kepalanya. Saya bacakan ayatnya dulu. Quran surah ke-35 Fatir, di ayat 33. 3-2-nya untuk ahli Qurannya, 3-3-nya untuk penghargaannya. Saya baca dari 3-2 dulu. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Perhatikan kalimatnya. Lalu dengan keagunganku aku wariskan di antara hambaku ada yang menjadi ahli Quran. Cuma nanti ada orang yang zalim, ada orang yang cukup Qurannya untuk dirinya, ada orang yang bisa bermanfaat dengan Qurannya. Dzalika huwal fadlul kabir, itu keutamaan yang luar biasa. Kalau ada orang wafat sebagai ahli Quran, mushaf di tangannya, rajin tilawah, rajin qiraah, rajin menghafal, maka saat dia kembali kepada Allah diperintahkan langsung, jannatu adni yadkhulunaha. Hei ahli Quran, kamu masuknya lewat surga Aden. Dimulai masuknya lewat surga Aden. Nanti saat masuk, diperintahkan dulu dia menggandeng bapak ibunya. Dari mana taunya? Tafsirnya di surah ke-13, surah Ar-Ra'd. Ayat 23 sampai 24. Ayat 23 itu kalimat awalnya sama dengan Quran surah 35 ayat 33. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada orang masuk lewat surga Aden, itulah ahli Quran diantaranya. Wa man salaha min abaihim. Sebelum masuk dia diperintahkan dulu gandeng bapak ibumu yang saleh. Gandeng dulu. Nanti di At-Tirmidzi nomor hadis 2915, Qurannya memohon berkata, Allahumma halli ya Allah, hiasi dulu dia ya dengan mahkota kehormatan, pakaikan. Maka dianugerahi dia mahkota kehormatan. Makanya anak-anak sekarang kalau wisuda Quran itu suka diberikan mahkota ya. Itu Masya Allah, walaupun yang hafal Quran anak orang lain, kadang-kadang kita yang neteskan air mata tuh. Nanti begitu dipakai kan, diperintahkan dipanggil bapak ibunya, mana si fulan, mana si fulana. Ini kamu hafal Quran atas jasa bapak ibumu nih. Bapak ibumu yang menyekolahkan dia ke sekolah Quran, yang memasukkan kamu ke pesantren. Bu, Pak, luar biasa. Diviralkan, pakaikan mahkota di kepalanya. Setelah itu gandeng tangan bapak ibumu. Setelah itu pasanganmu wa azwajihim. Jadi kalau dia menikah nanti dia gandeng istrinya. Kalau yang perempuan gandeng suaminya. Kalau yang belum menikah, ya mudah-mudahan sebelum kiamat kurang 2 hari sudah menikah. Dia akan gandeng bidadari itu. Kemudian wa dzurriyyatim, dia gandeng keluarganya. Itu yang dimaksudkan memberi syafaat untuk 70 anggota keluarganya. Jadi belakang ikut anaknya, cucunya, kakaknya, saudaranya yang beriman, beramal soleh. Nanti masuknya lewat mana? Tapi sebelum dia masuk setelah pakai mahkota, Qurannya mengatakan Allahumma zid, ya Allah berikan tambahan kepada ahli Quran, bedakan dengan fasilitator.
yuhallawna fiha min asawir walibasuhum fiha hadir. Maka dipakaikan gelang-gelang emas, dipakaikan jubah kehormatan, baru dia masuk ke surganya. Begitu masuk lewat surga Aden, diperintahkan semua malaikat untuk berbaris di setiap gerbang pintu surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kata Allah, hai semua malaikat, berjejer kamu berdiri di depan pintu surga, sambut sekeluarga besar ini masuk ke surganya nanti lewat surga Aden. Takbir. Maka masuklah sekeluarga besar itu, dan semua malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat mendapatkan semua kemegahan ini karena Anda sabar saat di dunia. Jadi pahlawan itu sabar. Jadi pejuang itu sabar. Jadi mohon bersabar, ngaji sabar. Saya tahu lelah Anda datang. Saya tahu Anda capek, tidak sedikit harta dikeluarkan. Cuma memang surga itu mahal. Kalau hadiahnya snack dengan power bank, ya mungkin sedikit. Sabar. Bapak ibu merawat anak, sabar. Karena jihadnya ibu itu pada anaknya. Bapak yang berikhtiar mencari nafkah, sabar. Karena itu pun masuk dalam bab fisabilillah. Kalau diniatkan karena Allah, itu fisabilillah. Jangan dikira mencari nafkah itu bukan fisabilillah. Fisabilillah. Setiap rupiah yang diinfakkan, kalau di hadis dinar yang diinfakkan, itu karena Allah, itu nilainya tinggi. Dan karena itu diminta seorang istri taat kepada suaminya. Ya.